diri. Beta memang orangnya percaya diri ya. Sondai malu juga Charles Renggo, biasa dipanggil Charles, mengikuti ajang Nasional Paralimpik Komite. Baru dari situ oh ternyata difabel disabilitas ini seperti sebelumnya ini saya bukan siapa-siapa, yaitu 2 emas dan 1 perak. Halo semua, saya Wiwin Ngari. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu atlet berbakat yang telah menoreh banyak prestasi untuk Nusa Tenggara Timur. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mempersilahkan kakak untuk memperkenalkan nama. Bisa diperkenalkan, Kak? Terima kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama lengkap saya Christophorus Charles Renggo, biasa dipanggil Charles, Caker atau Ca. Asal saya dari Flores, Endeh, campuran Jawa. Oke Kak, bisa ceritakan sedikit Kak, bagaimana perjalanan kakak hingga sampai berada di posisi ini? Ya, yang pertama saya bersyukur atas pencapaian saya selama ini, dari yang saya belum punya apa-apa dan saya dipandang sebelah mata, dan sampai posisi yang sekarang saya dipuji, dibanggakan, dan sampai banyak media yang yang menyoroti saya atas apa yang saya raih. Oke Kak, mungkin bisa ceritakan sedikit Kak, bagaimana perjalanan kakak hingga bisa menjadi seorang atlet? Oke, terima kasih. Ya, memang yang saya berpikir itu jadi atlet itu ada susah, ada gampangnya. Tapi sebelum saya menjadi atlet, ya untuk pemirsa di rumah tahu bahwa sebelumnya ini saya bukan siapa-siapa, dan saya ini yang biasa hidupnya suka di jalanan, suka pulang larut malam, pergaulan muda. Ya, setelah dari situ dengan fisik saya yang seperti ini, waktu itu saya dipertemukan pas habis Seroja oleh Garamin, dan ada sosok yang dimana menarik saya untuk bisa bergabung dengan Garamin dan untuk mewujudkan apa impian saya, itu Kak Berti Malingara. Dia dalam Garamin itu sebagai bukan ketua tapi untuk pengenal tentang apa itu penyandang disabilitas. Dari situ saya bertemu dengan orang-orang yang seperti tidak punya tangan, kaki, ini buta atau netra, terus tuli, bisu, tapi mereka bisa, yang buta bisa melihat HP, bisa mengetik, yang tuli bisa mendengar atau berbicara dengan bahasa isyarat, dan yang tidak punya kaki tangan pun mereka bisa beraktivitas. Contoh kayak yang tidak punya tangan dua-dua, mereka bisa makan menggunakan kaki mereka. Dari situ saya melihat air mata saya jatuh, wah ini mereka yang fisiknya seperti ini, saya yang masih bisa melihat, berbicara, mendengar, masih bisa berjalan dan melakukan aktivitas menggunakan tangan saya. Apa saya tidak berusaha? Apa hanya seperti berpangku tangan saja? Mulai dari situ saya mengikuti proses-proses dari Garamin, belajar tentang apa itu disabilitas, dan semenjak itu kami juga menyalurkan bantuan-bantuan dengan kondisi kami yang seperti sekarang ini. Pas waktu habis Seroja itu menyalurkan bantuan-bantuan seperti seng, paku, kayu, dan lain-lain. Dan juga dari situ mengisi acara-acara di radio, TV, gereja, itu dengan bermain musik, drama, atau cerita. Seiring berjalannya waktu, tanpa saya sadar juga, maksudnya tanpa nalar saya, wah ada yang menghubungi saya, dan itu namanya Pak Victor. Dia ketua NPC NTT untuk di sini, untuk cabang olahraga disabilitas. Di situ dia mengundang saya untuk pertama bukan langsung gabung, tapi untuk melihat-lihat dulu aktivitas di GOR, bahwa itu ada atlet normal dan ada atlet difabel. Mulai dari situ saya diundang dan saya memperkenalkan diri, dan mereka
menyuruh saya untuk melihat-lihat aktivitas-aktivitas atau olahraga-olahraga yang digeluti oleh para disabilitas. Mulai dari situ saya melihat, wah, ini yang buta saja dia bisa tolak peluru, lempar cakram. Terus yang tidak punya yang punya tangan satu itu dia bisa lempar cakram, lempar lembing. Yang kaki tidak ada juga bisa berolahraga gitu. Masa saya yang kaki masih lengkap, tangan masih lengkap, mata juga masih bisa. Saya harus bisa bangkitkan saya punya mental. Dan saya juga dari dulu dididik untuk berani dan jangan takut malu atau dianggap remeh. Memang dulu banyak yang menganggap remeh saya, tetapi dengan saya masuk atlet ini, itu saya bangga dengan apa yang pencapaian saya, bahwa dari yang tidak punya apa-apa sampai menghasilkan rumah, bisa nikah dengan uang hasil jeripayah lomba saya sendiri. Terima kasih. Oke Kak, kira-kira bisa dijelaskan sendiri, kalau yang saya dengar tadi yang motivasi Kakak itu adalah Grammy, terus Pak Victor yang turut mensponsori Kakak untuk bisa masuk ini. Kira-kira untuk Kakak pribadi sendiri, apa yang motivasi Kakak untuk, dia harus jadi atlet ini gitu? Sebenarnya bukan termotivasi juga ini menjadi, maksudnya memang sudah jadi atlet, tapi motivasinya bukan hanya untuk menjadi atlet, tidak. Maksudnya dengan kondisi saya seperti ini, yang dimana dikatakan difabel, saya harus bisa tampil begitu, bahwa saya dengan kondisi saya seperti ini, orang yang buta saja saya bisa berjual, orang yang tidak punya kaki satu, tangan satu, tidak punya kaki tangan aja bisa beraktivitas, masa saya tidak bisa? Maksudnya saya di sini bahwa maupun atlet atau bukan atlet, kita sebagai disabilitas harus bisa tunjukkan power atau kemampuan kita yang kita punya. Maksudnya seperti contoh saya, untuk ini pemirsa di rumah, saya dengan latar belakangnya dulu tidak mempunyai apa-apa, saya dengan fisik, kalau saya di atlet itu fisiknya F40 41, itu kami disebut perawakan pendek. Itu di situ kami ada kelas-kelasnya sendiri, jadi mulai dari situ saya tidak malu kalau untuk bertemu orang-orang baru, karena dari dulu saya sudah bergaul untuk, maksudnya dengan siapa saja tanpa pandang dia kaya miskin atau dia ini penyandang disabilitas. Oke Kak, terus kemudian tantangan suka duka yang Kakak alami selama ini itu dalam menjadi atlet itu bagaimana? Untuk tantangan, memang setiap atlet itu punya tantangan tersendiri. Ya, entah itu tantangan untuk berlatih, berlomba, dan pencapaian. Kalau untuk saya bukan bertemu lawannya, tetapi saya harus bisa bangkitkan mental saya, bahwa saya mungkin mentalnya belum terlalu keluar, dan apa yang saya miliki ini mungkin, apa yang saya miliki dalam diri ini mungkin sepenuhnya belum keluar, tapi dengan saya berlatih dan percaya diri, dan terus mendengar dari orang-orang yang kasih masukan positif buat saya, itu yang bisa buat saya untuk menjadi bangkit. Dan juga dengan latihan dan asupan. Ya. Oke Kak, dilihat dari perjuangan Kakak, kira-kira prestasi-prestasi apa saja yang sudah Kakak raih sampai dengan saat ini? Oke, yang pertama prestasi-prestasi saya yang sudah saya capai itu kemarin 2021, ya itu pas kita persiapan untuk ke Papua, itu Peparnas. Itu di sana saya mendapat hasil yang mungkin orang di luar sana menganggap remeh sana, tapi ini saya bahwa saya pulang dengan bawa 2 medali, yang dimana ini yang saya pegang, ini medali perunggu. Ini saya mendapatkan dua medali, yang dimana satu medalinya itu dari lempar cakram dan satu medalinya itu di tolak peluru. Dan pada tahun berikut 2022
itu Peparda, itu di Bekasi. Itu saya mendapatkan 3 medali, di mana 2 emas dan 1 perak. Itu 2 emas itu yang pertama dari lari sprinter 100 meter, yang kedua seperti yang di rumah lihat itu dari lempar cakram, dan yang perak itu lompat jangkit. Ya, luar biasa sekali Kak. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit Kak, kemudian fasilitas-fasilitas untuk Kakak dan teman-teman Kakak yang katong latihannya sedikit berbeda dengan teman-teman lain. Itu kira-kira fasilitas yang diberikan itu seperti apa Kak? Apakah sama atau berbeda? Untuk fasilitas-fasilitas yang saya ikuti sampai sekarang itu beda. Beda maksudnya dari cara pelatih menginstruksikan untuk kami, terus alat-alat yang kami gunakan, dan namanya juga disabilitas pasti ada alat bantu seperti contoh yang seperti tadi saya bilang, yang tidak punya kaki 1 atau kaki 2, itu mereka ada kursinya tersendiri, dibuat kursi tersendiri ikat di sini, dan itu mereka mulai peragakan apa yang mereka ini seperti tolak peluru, lempar cakram, ini lempar lembing. Nah, kalau yang ini ini netra itu dituntun, maksudnya dituntun bukan pegang, tapi ada pengait-kaitnya begitu di jari. Itu nanti contoh kakak dan saya begitu, nanti taruh di sini baru kita lari begitu. Jadi memiliki sedikit perbedaan ya, memiliki perbedaan. Kemudian Kak, setelah banyak prestasi yang Kakak dapat, kan kebetulan kalau berdasarkan informasi yang dapat, perlombaan antara yang difabel dengan yang secara umum yang biasa itu digabung, tempat latihan itu, kegiatannya, tempat perlombaan itu gabung. Kira-kira ada tidak sih Kak yang melihat kayak diremehkan begitu? Kira-kira tanggapan Kakak sedikit sendiri bagaimana Kak? Pertama itu mereka banyak yang bukan, ya memang mungkin untuk kalau orang yang di dalam stadion GOR itu mungkin mereka sudah tahu ya. Tapi orang yang kayak di luar stadion, di luar yang bukan atlet, kayak warga biasa yang hanya untuk latihan-latihan jogging-jogging ini olahraga, itu mereka mungkin hanya melihat kita, memandang dari sebelah mata, menertawakan. Contoh kayak orang Kupang bilang, lu nih kaki 1 lu bisa bikin apa, lu tangan 1 lu bisa ini olahraga apa. Nah, tapi saya beranggapan bahwa coba lu masuk dalam dulu, lu beruji dan dia, lu pun lemparan sun sama ke dia, sun sejauh dia, karena orang hanya pandang sebelah mata dan dong sudah tahu apa itu, dong sudah berkorban sampai sejauh mana. Jadi itu bisa menjadi salah satu motivasi. Apa yang diremehkan orang itu bisa menjadi ini akan ditunjukkan, akan ini jadi yang terbaik. Luar biasa sekali Kak. Kemudian Kak, setelah banyak prestasi yang Kakak raih, kira-kira persiapannya itu seperti apa sih Kak? Mulai dari olahraganya, jadwalnya, apalagi itu yang saya tahu tadi latihannya itu cukup mepet dengan perlombaan-perlombaan. Bisa dijelaskan sedikit? Untuk latihan dan cara penyesuaian kita pas persiapan untuk mau tanding itu 3 bulan sebelum tanding atau 2 bulan sebelum tanding itu kami sudah dipersiapkan. Itu namanya ini tes limit. Tes limit itu untuk yang lari sprinter, kalau kita tes jarak. Nah, itu ya mau untuk latihan bisa dibilang latihannya cukup keras, sampai ya ada yang sampai muntah, pingsan. Bukan karena siksa, bukan. Kalau kata kasarnya orang bilang, lu siksa, itu bukan siksa, tapi lu mau sukses, lu mau berhasil, lu harus ini bukan harus bisa muter-muter, bukan harus keluar lupus tenaga semua. Kalau lu mau berhasil, lu mau dapat emas, lu harus capek apa yang lu bisa, apa yang lu mau. Dan itu waktu bukan cepat, tapi lama, lumayan. Ada sampai di situ kita sudah situ kita masuk tim inti. Tim itu nanti jadwal latihannya itu setiap hari, hanya mungkin free-nya hari Minggu. Itu 1 hari 2 kali latihan. Nah, kalau untuk yang atlet lapangan itu diselingi dengan gym. Kan namanya atlet lapangan ini paling banyak butuh kekuatan. Kekuatan itu seperti di kaki, tangan, ini napas.
Luar biasa. Berarti latihannya itu tuh cukup ketat ya Kak? Berarti ada pelatih khusus yang melatih Kakak dorang? Ya. Oh, iya. Selain pelatih khusus juga harus harus pelatih dan bukan instruktur tapi pelatih yang harus bisa sabar. Namanya tangani atlet difabel ini orangnya lihat, hey ini, tapi itu susah. Maksudnya susah dalam arti begini, setiap atlet itu ada yang mempunyai disabilitasnya tersendiri. Contoh, ada disabilitas fisik, disabilitas netra, disabilitas yang grahita. Nah, situ disabilitas visual. Itu di situ yang ya orang bilang palingan gampang. Coba pergi ke SLB tanya, disabilitas apa yang ajarnya paling susah? Seperti contoh disabilitas grahita. Grahita itu mereka loadingnya IQ-nya di bawah 20%, dan itu ada sekolahnya sendiri yaitu SLB, dan itu mereka lulus dari SLB mereka ijazahnya ijazah sendiri. Maksudnya bukan ijazah ini normal, ijazahnya tetap SLB tapi mereka ada ijazah grahitanya sendiri. Nah, supaya untuk contoh bekerja di kantor seperti kantor gubernur atau menjadi atlet itu harus ada ijazah tersendiri. Kalau saya itu beda, seperti yang fisik seperti kaki atau perokan pendek tangan, itu kami tidak ada itu kami normal, ijazahnya mau entah sekolah dimanapun, SMA atau SMK itu bisa. Ya orang bilang urus disabilitas ini gampang, susah gampang, tergantung dari orang yang menanganinya, dari ketua organisasi, pelatih, pembimbing, itu mereka harus bisa kontrol emosionalnya, bisa supportnya itu harus juga bisa untuk para atlet difabilitas. Berarti untuk menghasilkan atlet difabilitas yang baik itu juga butuh perjuangan dari kiri kanan dari para pelatih juga ya Kak. Kemudian Kak, kira-kira apa sih Kak yang paling berkesan untuk Kakak? Mulai dari mungkin dari latihannya atau semasa perlombaan, kira-kira apa yang paling membekas untuk Kakak? Nah, di sini mungkin orang lihat saya dapat medali emas, perak, perunggu dan dapat rumah, mungkin mereka bilang, hanya latihan saja. Tidak, tapi itu momen dimana memang orang bahagia pas dapat hadiah kan, tapi mereka tidak melihat perjalanannya di belakang ini seperti apa, susah senangnya ini seperti apa. Saya merasa terkesan bahwa saya latihan sampai jatuh bangun, muntah, sampai berlomba hampir tersambar petir. Wow. Saya di Bekasi ini sampai dapat ini. Itu saya lari sprinter. Saya mungkin 50 meter dari sini. Di situ saya nyali sini, petirnya di depan. Sampai Pak Ketua saya pegang kepala, ini anak mati sudah. Saya habis. Tapi saya, namanya orang kalau sudah tekad itu sudah ada dalam niat hati, pasti apa yang dia mau capai pasti dia akan kejar toh. Ya. Jadi begitu, jangan menganggap remeh seorang disabilitas tidak bisa apa-apa, dan jangan menganggap remeh bahwa apa yang dihasilkan disabilitas itu hanya semata minta-minta, tidak, tapi di belakangnya itu ada jerih payahnya dan pengorbanannya susah payah. Berarti perlombaan-perlombaan yang sudah Kakak ikuti itu kira-kira bisa dijelaskan perlombaan-perlombaan yang menurut Kakak, ini yang paling tinggi, ini yang paling bergengsi, dan akan berjuang lagi untuk bisa lebih tinggi lagi dari target. Mungkin Kakak tuh pengennya mau lomba sampai di tingkat mana gitu Kak? Ya, kalau yang saya inginkan memang saya ingin seperti teman-teman saya yang lain sampai internasional, dan saya hanya ingin lebih giat berlatih lagi dan lebih bisa meningkatkan power saya, karena modalannya perunggu saja saya belum puas, tapi memang saya belum puas, saya ingin yang lebih seperti emas begitu, dan bisa bisa diapresiasikan lebih dari pemerintah. Kak,
kira-kira ada tidak sih yang menginspirasi kakak untuk meraih lebih lagi dari yang sekarang kakak terima? Banyak teman-teman saya dan support dari dua orang yang paling penting di dalam organisasi, yaitu tadi saya bilang yang pertama KBRI Malingara, itu dari Garamin yang membawa saya sampai saat ini, dan yang kedua Bapak Victor Haning, Ketua NPC NTT, yang dimana memfasilitasi saya dan mempercayakan saya menjadi atlet Nasional Paralimpik Komite. Luar biasa, berarti banyak sekali ya yang berpartisipasi dalam kesuksesannya kakak. Kemudian kak, apakah dalam waktu ke depan ini ada persiapan untuk perlombaan atau untuk sekarang masih belum ada? Kami baru-baru sudah habis yang kemarin di Solo, ini sekarang sisa persiapan untuk 2028. Oh ya. Kemudian ini untuk 2028 jadi masih waktunya cukup jauh. Jadi untuk keseharian kakak sendiri apa yang kakak lakukan? Aktivitas kakak sambil mengisi di sela-sela waktu latihan? Ya, palingan saya kalau untuk kami atlet lapangan itu palingan push up, back up, jogging 15 menit, terus ini kekuatan itu seperti kalau tidak ada barbel kita pakai gerakan, ada gerakannya yang diajarkan oleh pelatih bahwa kalau belum belum ada jadwal latihan ya di situ kita bisa isi selingan-selingan, satu hari bisa 1 kali atau 1 minggu bisa 3-4 kali begitu. Oke, Kak. Kemudian kak, apa sih pesan-pesan kakak untuk orang-orang yang mungkin disabilitas juga kayak mereka tuh mau ikut lomba tapi mereka malu dengan mereka kondisi, kira-kira apa sih yang ingin kakak sampaikan kepada mereka? Untuk teman-teman di luar sana yang mempunyai keterbatasan disabilitas, janganlah pernah malu dengan apa yang kita miliki. Dan saya meminta untuk orang tua, pihak keluarga harus lebih bisa memotivasikan diri lebih dan mendorong lebih, karena contoh seperti ada teman saya itu orang tuanya memang dia atlet tapi orang tuanya hanya mau menerima apa yang dihasilkan. Seperti contoh dia terima medali emas nih, dia dapat 200 juta, orang tuanya dan keluarganya hanya mau menikmati uangnya saja, tetapi untuk rasa mendorongnya itu kurang. Jadi yang saya minta, kalau di luar sana mempunyai keluarga yang disabilitas atau difabel, janganlah menutupi mereka, janganlah mengurung mereka, keluarkanlah mereka dari rumah, perkenalkanlah mereka dengan aktivitas-aktivitas di luar rumah, dan doronganlah mereka dengan apa yang mereka inginkan, dan jangan pakai amarah, emosi, jangan. Difabel itu harus pakai hati, bukan pakai logika, bukan pakai kekerasan. Ya, ini adalah hasil-hasil yang dimana saya mengikuti ajang Nasional Paralimpik Komite maupun dimana nasional atau daerah. Yang pertama yang saya capai yaitu dua medali perunggu ini di 2021 di Papua. Itu yang pertama tolak peluru, yang kedua lempar lembing, dan yang kedua ini Peparda Bekasi ini 2022. Ini saya mendapatkan 3 medali, yaitu 2 emas dan 1 perak. Yang emas pertama ini di lari sprinter 100 meter kelas F441. Yang emas kedua ini lempar cakram juga kelas F441. Yang terakhir perak ini lompat jangkit F441. Dari semua medali ini yang saya banggakan ya bukan hanya dari medalinya dan hadiahnya, tetapi pencapaiannya. Kalau yang ini 2 medali ini perunggu, ini saya dapat juara 3, dapat hadiah 1 rumah dengan uang 100 juta dari pemerintah. Kalau yang ini 3 ini dari Kabupaten Bekasi, ini 2 emas 1 perak, dan hadiahnya tanpa rumah, dihadiahi emas 200 juta dan perak 75. Pesan-pesan saya untuk teman-teman disabilitas yang non atlet disabilitas bahwa jangan menganggap remeh disabilitas itu tidak bisa. Seperti ini saya disabilitas tapi saya bisa mempunyai 5 medali dan hadiah
saya bisa menikmati, dan itu bukan hal yang gampang seperti balik tangan, tetapi memerlukan usaha dan jerih payah yang sangat lama. Jadi jangan pernah berkecil hati, dan untuk pihak keluarga seperti yang saya bilang tadi, jangan menutupi tapi terbukalah kepada publik. Dan saya lupa tadi, ini adalah ID card untuk lomba. Kalau tidak ada ini, wah, kita tidak bisa ikut lomba dan langsung pulang kampung ini. Itu sia-sia saja kita perjalanan. Oke, itu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, saudara pendengar dan yang menyaksikan video ini, demikian hasil video ini, dan ingat, disabilitas harus kita bersama menggunakan hati. Terima kasih.